بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الملك الحق المبين الحي القيوم القدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا قرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala terus mendatangkan rahmatnya, yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala terus mendatangkan hidayahnya, yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala terus mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang abadi, yaitu nikmat akhirah. Adik-adikku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat bagaimana perjuangan baginda agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan rasa cinta kepada baginda agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa perkara yang sangat penting. Bagaimana kita akan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hati kita tidak tercurahkan atau tidak tertanamkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke muka bumi ini, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mendatangkan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau itu diutus duhai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberikan rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Sedangkan alam semesta itu tentunya ada peristiwa yang sangat penting yang harus kita ingat, bagaimana perjuangan baginda agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terlahirkan dari seorang anak yatim. Beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahirkan beliau dalam keadaan 2 bulan di kandungan, ayah beliau sudah meninggal dunia. Kemudian beliau lahir sebagai anak yatim yang tidak pernah melihat akan ayahnya dan tidak pernah disambut beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ayahnya. Itulah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya sudah menjadi kebiasaan orang Arab untuk menyusuinya. Beliau pun terpisahkan akan dengan ibunya, hanya sesaat saja beliau menyusui daripada air susu ibunya. Akan tapi beliau kemudian dilanjutkan dengan air susu Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu persusuan beliau. Itulah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau semenjak meranjak dewasa, beliau hendak dijumpai kemudian diantarkan baginda Rasul. Namun Halimatus Sa'diyah sudah merasakan kenikmatan bagaimana rasa baginda agung ini membawakan rahmat bagi kehidupan Halimatus Sa'diyah beserta suaminya, beserta kampung-kampung di sekitarnya. Semuanya merasakan kenikmatan itu, sehingga Halimatus Sa'diyah pada saat beliau di umur 3 tahun atau 4 tahun, beliau diantarkan oleh Halimatus Sa'diyah untuk diberikan kepada ibunda Nabi Muhammad Aminah, Sayyidah Aminah. Kemudian namun Sayyidah Halimah memohon kepada Sayyidah Aminah agar kiranya Muhammad yang kecil beliau tetap ingin mengasuhnya. Beliau ingin tetap bersama-sama dengan dirinya Halimatus Sa'diyah. Namun diizinkan oleh Sayyidah Aminah. Kemudian di usia beliau 6 tahun, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kemudian beliau ditemui oleh sudah berjanji daripada Halimatus Sa'diyah untuk memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya di usia 6 tahun, kemudian diberikanlah kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian pada saat beliau Nabi Muhammad masih kecil dalam usia yang 6 tahun diberikan kepada ibundanya Sayyidah Aminah. Kemudian beliau diajak oleh ibundanya untuk menjumpai daripada ayahnya di alam kubur. Ayyuhal mu'min, seluruh dirahmati oleh Allah, di dalam kubur baginda Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa kepada ayahnya, menziarahi daripada kubur ayahnya. Kemudian apa yang terjadi al mukmin, adik-adikku sekalian, setelah beliau diajak oleh Sayyidah Fatimah Zahra, diajak oleh ibunda Sayyidah Aminah berjumpa dengan ayahnya, seperpulangan beliau hanya berjumpa dengan ayahnya di alam kubur, tidak pernah jumpa melihat sosok wajah ayahnya seperti apa. Ini sosok baginda agung Nabi Muhammad. Di dalam perjalanan pulang di kampung Abwa, Sayyidah Aminah mendadak beliau sakit. Pada saat beliau sakit, Sayyidah Aminah dengan Muhammad yang masih kecil, pada saat itu juga Sayyidah Aminah jatuh sakit, dan pada saat itu bersama dengan Halimah, Sayyidah Aminah meninggal pada saat itu, meninggal dunia. Kemudian Sayyidina Rasulullah SAW yang masih kecil menggali kubur untuk ibundanya dengan tangannya sendiri. Muhammad yang kecil, Muhammad yang masih kecil, Nabi Muhammad yang hanya berusia pada saat itu baru 6 tahun, menggali kubur untuk ibunya juga, menggali kubur untuk ibunya dengan penuh isak tangis. Nabi Muhammad baru jumpa dengan ibundanya, kemudian dia ziarah kepada ayahnya, melihat ayahnya yang sudah di alam kubur. Baru sesaat beliau sudah kehilangan akan ibundanya, dan beliau gali dengan tangannya sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau gali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kuburan yang dikubur, hendak ditanamkan ibunya di sana. Jangan engkau menangis, kata Sayyidah Halimah, aku akan menggantikan sosok ibumu duhai Muhammad. Jangan kau bersedih. Dan tapi dengan ketegaran Nabi Muhammad. Dan setelah itu Nabi Muhammad diceritakan kepada kakeknya. Pada saat itu beliau berjumpa dengan kakeknya. Kakeknya pun berkata, melihat dengan Muhammad, bertanya pada saat kakeknya bertanya kepada Sayyidina Muhammad, mana ibumu? Mana ibumu Sayyidah Aminah? Diceritakan ibunya telah meninggal dunia. Maka pada saat itu juga kesedihan seorang kakek terhadap Muhammad yang kecil, terhadap Muhammad yang masih kecil pada saat itu. Beliau berkata, duhai Muhammad, aku akan menggantikan sosok ayah dan ibumu. Kesedihan Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengembala. Tak lama kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal oleh kakeknya. Kakeknya pun meninggal dunia dalam keadaan Muhammad pada saat itu masih agak mendekati remaja. Kemudian apa? Pamannya Abu Thalib bersedia pada saat itu untuk menjaga, mengasuh dan membesarkan Muhammad. Nabi Muhammad dari sejak dini, sejak kecil beliau sudah dilatih beliau untuk mengembala domba, untuk mengambil upahan, untuk makan beliau, untuk membantu sosok paman beliau. Beliau sudah rela untuk mengorbankan hidupnya dari sejak kecil penuh dengan penderitaan. Nabi Muhammad untuk makan beliau mengembala domba, mengambil upahan dari orang lain. Sosok Nabi Muhammad, baginda agung Nabi Muhammad. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lama kemudian beliau beranjak dewasa dan beliau memiliki kejujuran hati yang sangat tegar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus untuk menjadi Rasul Muhammad, Nabi Muhammad disukai oleh seluruh masyarakat karena kejujuran beliau, karena keramahan beliau, karena akhlak beliau yang sangat terpuji di mata masyarakat. Beliau seluruh masyarakat menjadi suka kepadanya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi al-mukmin, adik-adikku sekalian, pada saat baginda Nabi agung Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, pada saat itu juga orang yang dulu
mencintai Nabi Muhammad. Orang yang dulu suka dengan Nabi Muhammad berubah menjadi membenci baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperistrikan Khadijah yang kaya raya. Dari kecil Nabi Muhammad sudah berusaha untuk membina hidupnya sendiri. Kemudian beliau ikut Sayyidah Khadijah. Ternyata dagangan Sayyidah Khadijah begitu dibawa oleh baginda agung Nabi kita Nabi Muhammad, langsung tiba-tiba laku laris manis itu dagangan baginda Nabi agung Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Khadijah timbul rasa perasaan cinta dia kepada Nabi Muhammad. Di umur Nabi Muhammad 25 tahun. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa barang dagangannya sehingga cepat laku, dan tiba-tiba kelakuan yang pernah dialami Siti Khadijah semasa dia memiliki daripada anak buah atau pengikut-pengikut Sayyidah Khadijah belum pernah dialami layaknya lakunya dagangan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad dicintai Siti Khadijah, sehingga Siti Khadijah pada saat itu hendak melamar baginda agung Nabi Muhammad agar Muhammad menjadi suami daripada Siti Khadijah. Kemudian bingung Sayyidah Muhammad, bingung karena Sayyidah Muhammad tidak memiliki apa-apa, bingung karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terpandang, bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Muhammad berbicara kepada pamannya Abu Thalib hendak mempersunting Siti Khadijah. Pamannya Abu Thalib pun bingung, rasanya tidak mungkin. Karena siapa yang tidak kenal dengan Siti Khadijah pada saat itu? Saudagar kaya, dikatakan 2/3 daripada Mekah itu adalah miliknya, harta Sayyidah Khadijah. Jadi merasa Abu Thalib tidaklah mungkin untuk Muhammad melamar daripada Siti Khadijah. Namun kehendak Allah, qadarullah, akhirnya Sayyidina Muhammad melamar Siti Khadijah. Tidaklah dipandang Siti Khadijah karena hartanya, karena uangnya, karena jabatannya. Akhirnya Sayyidina Muhammad memperistrikan Siti Khadijah. Kemudian semasa perjuangan Sayyidina Muhammad di umur 25 tahun kehidupannya dengan Siti Khadijah, di usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau menjadi rasul, untuk beliau memimpin daripada agama Islam, untuk beliau menjadi pemimpin daripada umat sedunia, untuk beliau menjadi rahmatan lil alamin, yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau itu diutus duhai Muhammad kecuali engkau untuk memberikan rahmat semesta alam. Maka pada saat itu juga Siti Khadijah orang yang pertama kali memeluk daripada agama Islam. Kemudian apa yang terjadi? Dulu Muhammad kecil, Muhammad remaja yang sangat dicintai, yang sangat disukai oleh masyarakat, yang sangat dicintai oleh seluruh umat, oleh warga Mekah sekitar. Seluruhnya bangga dengan Muhammad, seluruhnya gembira dengan Muhammad. Pada saat baginda agung Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, dia menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi rasul, pemimpin daripada agama Islam, pemimpin daripada umat seluruh umat manusia, seluruh manusia semesta alam ini. Pada saat itu juga, detik itu juga, semua orang tidak menyetujui bahwasanya Muhammad adalah orang yang dulu disukai, berbalik menjadi benci orang kepada Nabi Muhammad, berbalik tidak suka kepada Nabi Muhammad, berbalik pada saat itu orang-orang ingin menghancurkan Nabi Muhammad, berbalik pada saat itu orang-orang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, berbalik pada saat itu orang-orang ingin membunuh Nabi Muhammad, berbalik pada saat itu juga orang-orang ingin Muhammad hancur sehancur-hancurnya. Karena sabab Nabi Muhammad pada saat itu menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga Nabi Muhammad mulai dibenci oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Kenapa orang tidak suka pada saat itu, ya mukmin, adik-adikku sekalian? Karena Muhammad, orang takut nanti Muhammad ini bayangan orang-orang. Hatta Abu Lahab sekalipun, pamannya sendiri, paman kandung daripada Nabi Muhammad, itu sangat membenci akan Nabi Muhammad. Karena kenapa? Abu Jahal juga itu benci kepada Nabi Muhammad.
Karena kenapa? Karena mereka membayangkan bahwasanya Muhammad yang kecil, Muhammad itu akan menguasai, Muhammad yang remaja, Muhammad itu setelah diutus menjadi Rasul. Mereka menyangka bahwasanya Nabi Muhammad akan merampas kedudukan mereka, bahwasanya Nabi Muhammad akan menguasai Mekah, bahwasanya Muhammad akan menjadi sosok pemimpin yang mereka itu takut tersingkirkan akan Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak ada sama sekali sedikit pun perasaan seperti yang mereka pikirkan, sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan Muhammad. Nabi Muhammad banyak musuhnya. Pada saat kapan? Pada saat Rasul Nabi kita Nabi Muhammad diutus oleh Allah, diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebencian muncul. Kenapa? Karena Rasul hendak mengajak orang menuju kepada kebaikan. Karena Rasul hendak mengajak kepada manusia untuk menuju keberuntungan di akhirat, keberuntungan yang kekal abadi. Sebelum Muhammad lahir, sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, kota Mekah pada saat itu, saudara-saudara, adik-adikku sekalian, pada saat itu Mekah, perzinahan ada di sana, mabok-mabokan ada di sana, zina ada di sana, homo antara suka satu sama lain dengan lawan jenis ada di sana. Kemudian para wanitanya tidak ada satupun yang menggunakan jilbab, apalagi menggunakan daripada cadar. Pada saat itu yang mukmin, setelah Muhammad lahir, setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul, pada saat itulah orang-orang membenci. Karena kenapa? Ajaran agama Islam pada saat itu mengajarkan kepada manusia untuk memakai jilbab atau memakai cadar, untuk meninggalkan mabuk-mabukan, untuk meninggalkan perzinahan, untuk meninggalkan perjudian, untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, untuk memiliki akhlak yang mulia, untuk memiliki sifat wara, menterbelakangkan diri, untuk meninggalkan sifat ria, menampakkan diri, membanggakan diri, untuk meninggalkan sifat ujub, berbangga dengan yang dimiliki, untuk tidak semata-mata berpikir semata-mata di dunia ini miliknya selama-lama. Itu yang diajarkan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad, sehingga mereka membenci akan sosok Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada satu peristiwa yang sangat agung pada saat baginda Rasul di bulan Rajab. Baginda agung Nabi Yuna Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masih kecil, beliau juga dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya. Kemudian pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, itu baginda Rasul dibelah dadanya dan diambil hatinya, ditaruh dalam mangkok yang berwadakan emas yang mulia, hati yang mulia. Ini bukan membersihkan hati Nabi Muhammad yang kotor. Nabi Muhammad adalah maksum, dari beliau terlahirkan di atas dunia sampai beliau meninggal dunia. Nabi Muhammad adalah maksum yang bermaksud tidak ada dosa sama sekali. Beliau terpelihara daripada dosa sama sekali. Bukan berarti mencuci hati Nabi Muhammad itu untuk membersihkan hati yang kotor, bukan. Akan tapi membersihkan hati yang sudah suci, lebih suci lagi, agar untuk diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Itu maknanya. Dan di tahun itu, adik-adikku sekalian, itu adalah Amul Hazan, tahun kesedihan. Paham kita tahun kesedihan? Tahu tidak kita tahun kesedihan? Pada saat itu Sayyidah Khadijah, di tahun yang sama Sayyidah Khadijah, istri tercinta baginda agung Nabi Muhammad, meninggal dunia. Orang yang rela mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk baginda agung Nabi Muhammad, orang yang rela menghabiskan hartanya untuk perjuangan syiar baginda agung Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah. Orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad dan orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad pada tahun itu. Di tahun Isra Mi'rajnya Rasul, meninggal dunia Sayyidah Khadijah. Orang yang sangat dicintai baginda agung, orang yang sangat disayangi istri Rasul. Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling sangat dicintai oleh Rasul. Pada saat itu meninggal dunia. Tak lama kemudian, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah di tahun yang sama, kemudian meninggallah paman yang tercintanya Abu Thalib. Orang yang mengasuh baginda Rasul, menjaga Rasul, orang yang paling terdepan yang tidak rela melihat Rasul apabila ada orang yang hendak mengganggu baginda Rasul, walaupun beliau hendak menyiarkan agama Rasul. Sayyidah Abu Thalib, orang yang paling berada di depan, tidak rela melihat keponakannya diganggu oleh orang-orang yang ingin merusak daripada baginda agung Sayyidah Khadijah. Antum tahu kisah Sayyidah Khadijah begitu cinta dengan baginda Rasul.
Sayyidah Khadijah 2/3 hartanya di Mekah itu habis untuk mengorbankan, untuk membantu perjuangan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya beliau, tidak peduli dengan harta yang dia miliki. Dia tahu bahwasanya Rasul baginda agung Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan dia memiliki iman yang sangat tinggi, sehingga Sayyidah Khadijah menghabiskan hartanya untuk Sayyidina Muhammad, untuk perjuangan syiar baginda agung Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau Siti Khadijah berkata, "Duhai Rasulullah, seandainya aku mati nanti, seandainya aku sudah tidak ada lagi di dunia, seandainya tulang benulangku itu bisa engkau jual ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, untuk perjuangan agama Allah, jual tulang-tulangku ya Rasulullah." Ini baginda agung Nabi Muhammad, Siti Khadijah terhadap baginda Nabi Muhammad. Antum tahu, sebelum meninggalnya Sayyidah Khadijah, harta Sayyidah Khadijah habis. Jiwa raganya penuh. Begitu taat dan patuhnya beliau seorang istri kepada baginda agung Rasul. Begitu patuhnya beliau. Beliau taat pada Rasul. Beliau mencari akhirat, bukan mencari dunia. Dan beliau tahu dari awal perjuangan baginda agung Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah mau minta sama Rasul, saking mengharganya, sebegitu menghargai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak rela beliau, malu beliau untuk meminta jubah Rasul, nanti kalau aku mati agar dikafani dengan jubah yang dipakai oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata kepada Sayyidah Fatimah anaknya, "Duhai Fatimah, sampaikan kepada Rasul, ayahmu kapankan aku nanti pada saat aku meninggal dunia dengan jubah yang beliau pakai." Kemudian Sayyidah Fatimah datang kepada Rasul, ngomong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai ayahku, ibu berkata nanti kalau dia meninggal dunia, ibu meminta jubah yang engkau pakai agar kiranya dikafankan untuk mayatnya, untuk daripada Siti Khadijah." Mendengar daripada ucapan anaknya, mendengar daripada cerita anaknya, mendengar daripada permintaan anaknya kepada dirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tersontak hatinya langsung berjumpa kepada Sayyidah Khadijah. Pada saat dia berjumpa dengan Siti Khadijah, "Duhai Khadijah, istriku, kecintaanku, orang yang kusayangi, jangan, kenapa engkau hanya minta kepadaku satu buah jubah? Jangankan jubah ini, duhai Siti Khadijah, bayar baju-baju perang umat Islam, bayar harta-harta Islam pada saat ini, semuanya adalah milik engkau, duhai Siti Khadijah. Andaikan seluruhnya engkau meminta, semuanya akan kuberi kepada engkau, Siti Khadijah, duhai Khadijah istriku." Ini baginda Rasul kepada istri. Begitu juga Khadijah menghargai perjuangan Rasul, menghargai perjuangan Rasul. Tak peduli beliau dengan hartanya. Rasul, pada saat beliau menjadi Rasul, semua orang benci. Siapa yang membenci Rasul? Tentunya orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang penuh dengan gila jabatan, orang-orang yang penuh dengan gila harta, orang-orang yang takut tersingkirkan akan misi dan visinya terhadap dunia, orang-orang yang khawatir seolah-olah kedudukan mereka, penghargaan orang terhadap mereka, kehormatan orang terhadap mereka akan hilang karena adanya baginda agung Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak menghormati, tidak mau peduli, beliau tidak peduli dengan kehormatan, beliau tidak peduli dengan harta, beliau tidak peduli dengan kedudukan, beliau tidak peduli dengan kemuliaan, akan tapi beliau memperdulikan umat Nabi, umatnya sendiri, karena beliau ingin melihat umatnya selamat akan kenistaan dunia yang sangat hina ini. Itu baginda agung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 3 hari 3 malam tidur di dalam gua dalam keadaan lapar. Sayyidah Asma dalam keadaan hamil tua pada saat beliau bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua, Sayyidah Asma dalam keadaan hamil 9 bulan, takut nanti jejak baginda agung pada saat dia sedang bersembunyi di gua. Pada saat itu Sayyidina Asma selalu membawa perbekalan untuk Sayyidina Rasulullah dan ayahnya. Dalam keadaan hamil 9 bulan naik gunung beliau. Itu perjuangan mereka. Lantas kenapa? Kenapa di hati kita pada saat ini, saudara-saudaraku, kita membela agama, kita menggunakan kopca putih,
kita menggunakan jubah, kita memiliki harta, kita memiliki jabatan, kita memiliki kehormatan, kita takut hal itu menjadi hilang, kita khawatir hal itu menjadi hancur, kita khawatir, takut, selalu gelisah seolah-olah kita ini akan khawatir dengan ajakan Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad mengajak kepada hakikat yang sebenarnya. Antum tahu? Antum tahu? Kalau antum mau tahu, pada saat ini warathatul anbiya, pewaris para ulama, pewaris para anbiya, mereka tidak mau dengan bayaran. Mereka tidak peduli dengan kesulitan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peduli. Ini orang-orang yang benar-benar di jalan Allah. Orang-orang yang di benar jalan Allah itu layaknya Rasulullah. Yang pernah dialami Rasulullah pun akan dialami oleh mereka. Mereka Sayyidina Muhammad perlu kalian ketahui. Dahulu Sayyidina Muhammad untuk mengajak orang masuk Islam, bukan seluruh langsung masuk Islam. Hanya satu dulu, Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian khadim Rasulullah, kemenakan Rasulullah. Hanya beberapa orang saja pada saat itu memegang daripada perjuangan baginda agung Nabi Muhammad yang masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Itu yang perlu kita ketahui, ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada ajaran baginda Nabi agung Nabi Muhammad, mencintai yang sesungguhnya, kecintaan yang sesungguhnya, bukan kecintaan yang palsu, bukan kecintaan yang tidak hakiki, pengorbanan yang hakiki, bukan pengorbanan yang palsu. Itu yang perlu kita tanamkan. Nabi Muhammad pada saat di Taif, beliau hendak berdakwah, beliau dilempari dengan batu, beliau diejek oleh orang, kata orang beliau adalah penyihir, beliau adalah orang gila, beliau adalah orang yang penuh, orang yang ingin meraup daripada harta, orang yang ingin meraup daripada jabatan, kedudukan dan semuanya. Pada saat itu Sayyidina Muhammad diusir dari kampung Taif pada saat beliau hendak menyebarkan syiar agama Islam. Beliau dilempari, beliau dikepung oleh orang, beliau dipukuli Nabi Muhammad, beliau ditendang oleh Nabi Muhammad, melewati daripada perlewatan orang-orang yang telah mengepungnya baginda Nabi Muhammad sambil berjalan. Beliau dipukul. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya hendak menyampaikan kepada orang, hanya hendak untuk orang-orang masuk ke dalam agama Allah dan mengajak kepada keselamatan. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat gunung untuk menawarkan kepada Sayyidina Muhammad. Pada saat Sayyidina Muhammad duduk, ada yang riwayat mengatakan bahwasanya beliau duduk, Rasulullah sedang duduk di bawah batang kurma atau di bawah batang anggur. Pada saat itu malaikat gunung bertemu, malaikat Jibril berjumpa kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya Khalili, wahai kekasihku, silakan engkau meminta untuk menghancurkan kota Taif ini, agar malaikat penjaga gunung mengangkat gunung daripada kota Taif dan menghancurkan kota Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Ini Sayyidina Muhammad penuh dengan kesabaran. Sayyidina Muhammad penuh dengan kesabaran. Itu baginda Rasul berdarah-darah, penuh dengan pedih beliau hendak mengajak kepada mereka masuk ke dalam agama Allah yang sebenarnya, masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, menemukan kenikmatan, hakikat kenikmatan yang sebenarnya, bukan kenikmatan dunia. Itu baginda Rasul begitu ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk malaikat penjaga gunung menghancurkan gunung dan meluluh lantakan penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Allahumma la yahdik qaumi, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ya Rabb, beri hidayah kepada kaumku, mereka seperti itu, mereka berbuat seperti itu kepadaku karena mereka tidak tahu ya Allah keuntungan, dan jadikan kelak anak keturunan yang ada di rahim-rahim tulang daripada ibu-ibu mereka melahirkan anak-anak yang soleh. Dengan sabab itulah malaikat penjaga gunung tidak jadi menghancurkan gunung meluluh lantakan kota Taif. Dan pada saat itu juga baginda Nabi Muhammad penuh dengan kesabaran. Akan tapi apa hasilnya sekarang? Kota Taif menjadi penduduk Islam. Kota Taif sekarang menjadi penduduk Islam berkah daripada Sayyidina Muhammad. Maka dari itu saudara-saudara, adik-adikku sekalian, jangan sesekali kita menyepelekan orang yang hatinya murni, orang yang hatinya benar-benar soleh. Jangan kalian hinakan mereka,
jangan kalian tinggalkan mereka, jangan kalian jauhkan mereka, jangan kalian anggap mereka yang pada saat ini berada di kampung kalian, RT kalian merasa bahwasanya kalian mampu untuk menghinakan dirinya seenak-enaknya. Jangan kalian anggap sepele beliau. Harusnya kalian pegang erat kaki mereka agar dia tidak keluar dari kampung kalian, karena sabab mereka lah kampung kalian mendapatkan hidayah Allah, kampung kalian mendapatkan rahmat Allah, kampung kalian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak menyadari akan hal ini? Layaknya Sayyidina Muhammad, hati Sayyidina Muhammad tidak mengharapkan uang, hati Sayyidina Muhammad tidak mengharapkan kehormatan, hati Sayyidina Muhammad tidak mengharapkan kemuliaan, hati Sayyidina Muhammad hanya berharap agar orang-orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, kenali Sayyidina Muhammad. Kalau kalian mengenali Sayyidina Muhammad, kalau kalian paham dengan Sayyidina Muhammad, tancapkan di hati kalian Sayyidina Muhammad, maka hakikat sesungguhnya kalian akan menjalankan agama Allah. Kalian bersyukur telah lahir daripada rahim seorang ibu yang sudah muslim, dan kalian sudah muslim. Akan tapi hakikat dengan Islam, hakikat Sayyidina Muhammad, kebanyakan dari kita belum kenal dengan Sayyidina Muhammad. Apakah Sayyidina Muhammad pada saat awal daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala beliau mengantarkan Islam, Sayyidina Muhammad disukai tidak? Dari sirah tadi sudah jelas bahwasanya Sayyidina Muhammad dibenci pada saat beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak putus dengan dakwanya, tidaklah ada yang mampu menghentikan dakwah Rasulullah. Rasulullah pernah ditawarkan harta, Rasulullah pernah ditawarkan jabatan, Rasulullah pernah ditawarkan kedudukan, Rasulullah pernah ditawarkan kemewahan, Rasulullah pernah ditawarkan uang, tapi Rasulullah menolak, kecuali beliau hanya berharap dalam dakwanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang hasilnya Islam adalah menjadi bagian daripada penganut terbesar di dunia. Dari itu adik-adikku sekalian, kenali Sayyidina Muhammad. Kenali Sayyidina Muhammad dengan sesungguhnya. Kenali Sayyidina Muhammad dengan sebenarnya. Kenali Sayyidina Muhammad dengan hakikat yang sebenar-benarnya, maka kalian akan menuju hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Ingat, Sayyidina Muhammad berjuang dalam memperjuangkan agama Islam itu bukan langsung banyak pengikutnya, kan tapi hanya segelintir bagian daripada sahabat, kemudian lama-lama menyebar. Seperti itulah keadaan sekarang. Kalian jangan melihat sedikitnya orang belajar, tapi lihat hasil daripada orang-orang yang belajar yang sedikit ini akan mensyiarkan agama-agama Allah, sehingga akan membesar hasilnya, sehingga akan menjadi amal jariah bagi kita. Ada hal yang harus kita ingat. Kalau kalian ingin mengetahui ulama yang benar-benar hatinya ikhlas di jalan Allah, di dalam hatinya tidaklah lain kecuali hanya berharap ridha Allah, tidaklah lain tidak mengharap akan upah, tidaklah lain tidak mengharap akan duit, tidaklah lain tidak akan mengharap akan jabatan, tahta, kedudukan, kehormatan, kemuliaan dan semuanya, akan tapi hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak akan pernah membongkar kesulitan yang ada dalam diri mereka, bahkan mereka akan merasakan kepahitan yang dialami Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu menjadi sunnah bagi mereka, karena itu menjadi bagian daripada ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kesulitan dalam perjuangan dalam agama Islam itu layaknya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, dan tanamkan mulai saat ini kecintaan kita dengan Nabi Muhammad yang sebenar-benar. Ajaran Nabi Muhammad patuhi ikuti. Di mana tempat kalian berpegang, di sanalah kalian akan mengikuti. Kalian akan bersama-sama dengan orang yang kalian cintai. Kalian akan bersama-sama dengan orang yang kalian cintai. Apabila kalian mencintai orang-orang yang nifak, maka kalian akan menjadi bagian daripada orang-orang yang nifak. Apabila kalian mencintai orang-orang yang hak, maka kalian akan menjadi orang-orang yang hak. Al-afu minkum, ikuti Sayyidina Muhammad, ikuti Sayyidina Muhammad, ikuti Sayyidina Muhammad. Tiadalah ajaran kecuali ajaran Sayyidina Muhammad. Pada akhir zaman sekarang ini, ingat telah dikatakan oleh Rasul bahwasanya ilmu akan dipelajari dari orang-orang yang rendahan, dan ilmu akan dipelajari dari orang-orang yang tidak mengerti. Dan Islam, agama Islam, hati-hati, perlu hati-hati dalam diri kita. Islam akan dipegang oleh orang-orang yang bahil, oleh orang-orang yang jahil. Orang-orang jahil itu artinya orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak paham, orang yang tidak mengamalkan akan ilmunya, orang-orang yang memiliki tujuan lain dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, di akhir zaman terus berpegang
Megang agama yang hak, yang benar itu bagikan menggenggam bara api. Tidak kuat akan terlepas. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum, al-fakir adabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.